Bisa pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Baik, like the go basher itu nih. Saya ingin membahas surat Al-Hijr ayat 45. Bisa untuk pemuda dan pemudi. Baik, Ismail untuk Angga Praja. Apakah yang dimaksud adalah surat Al-Hijr 45 yang sudah kita bahas sebelumnya? Atau ada surat dan ayat lain yang ingin dibahas? Surat yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ayat 45. Tapi untuk bagaimana untuk anak-anak ini, menerangkan kepada anak-anak. Apakah maksud dari aplikasi 425 adalah aplikasi praktis dari nilai-nilai dalam surat Al-Hijr ayat 45, khususnya terkait ketakwaan dan ketenangan dalam kehidupan? Dan apakah penahanan yang dimaksud merujuk pada kemampuan untuk menahan diri dari godaan atau kepentingan pribadi demi mencapai ketakwaan tersebut? Mohon penjelasan selanjutnya. Ada nanti, saya memberikan lebih tepat. Bagaimana cara menerangkan kepada anak-anak mengenai surga? Jika yang dimaksud adalah cara menjelaskan atau menerangkan nilai-nilai dari surat Al-Hijr ayat 45 dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa fokus pada beberapa prinsip utama yang diaplikasikan dalam kehidupan modern. 1. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ketika menyampaikan tafsir atau nilai dari ayat ini, gunakan bahasa sederhana dan analogi yang mudah dimengerti. Misalnya, untuk menjelaskan konsep taman surga bagi orang bertakwa, Anda bisa menggambarkan bagaimana hidup dalam kedamaian dan ketenangan batin adalah anugerah yang bisa dirasakan oleh mereka yang dekat dengan Allah. Misalnya dalam konteks teknologi, bagaimana ketakwaan bisa diwujudkan dengan menjaga penggunaan media sosial agar tetap positif dan menghindari konten negatif. Juga untuk manfaat praktisnya, jelaskan manfaat ketakwaan dan kedamaian dalam kehidupan seperti ketentuan hubungan sosial yang baik. Nih, misalnya pada kuasa dapat membantu sesuatu menghadapi stres pada hidup yang lebih sabar dan bersyukur. Is het aantooi daarvan was inspirerend mensuruh data sangat aktif. Misalnya kisah orang-orang yang merasakan kedamaian meskipun hidupnya sederhana karena ketakwaan yang kuat. Ini bisa memperhatikan status memberi ketenangan seperti yang dijanjikan dalam surat tersebut. Jika ada aspek lain yang ingin dijelaskan lebih spesifik, silakan beritahu Pak Ismail Satrianto. Saya ingin lebih mendalam mengenai konsep takwa. Itu sebenarnya apa yang tentu Pak Ismail Satrianto Angga Praja ingin pendalaman lebih lanjut, kita bisa menggali tafsir surat Al-Hijr 45 dari sudut pandang yang lebih filosofis atau spiritual. Kita juga bisa membahas bagaimana konsep ketakwaan dalam ayat tersebut bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern, seperti ketenangan jiwa dalam menghadapi ujian hidup, diri di era digital, atau pendekatan mendalam terhadap makna kedamaian yang dijanjikan bagi orang-orang bertakwa. Apakah saya khusus Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga. Apakah ini surga dunia juga? Apakah Anda ingin membahas hal lebih lanjut? Atau ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Apakah kita punya kewajiban untuk mewujudkan dunia ini seperti surga, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran? Kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan dan saling mengingatkan dalam hal yang benar. Dalam konteks pertanyaan, setiap pertanyaan kamu mengenai setiap tahu butuh untuk memulai lebih. Jadi kita sebaiknya menjawab pertanyaan dengan baik dan bijak, serta memberi penilaian yang konstruktif. Apa maksud Anda?
Kewajiban ini juga berkaitan dengan cara kita menyikapi pertanyaan dalam diskusi atau pembelajaran. Jadi ini tadi ininya digunakan, jadi handphonenya digunakan untuk berdiskusi begitu oleh teman saya, karena itu handphonenya milik Ibrahim ya begitu. Jadi karena banyak diskusi begitu, lalu kelihatannya apa yang ditanyakan oleh saya itu sudah dijawab sebetulnya oleh robot itu, sehingga robot tidak menjawab lagi karena dianggap sudah selesai. Tetapi kita bacakan saja ya diskusi yang diucapkan oleh Ibrahim. Baik Pak Ismail Satrianto Anggap Praja ya. Berikut adalah penjelasan mengenai surat Al-Hijr ayat 45-46. Ayat 45-46 dari surat Al-Hijr menyebutkan, ayat 45, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga, taman-taman dan mata air. Ayat 46 dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan aman, kalian bebas dari ketakutan. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kabar gembira bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang akan mendapatkan kehidupan yang damai di dalam surga. Ayat ini menggambarkan kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa dengan disediakannya taman-taman indah dan mata air yang menyegarkan sebagai bagian dari pahala bagi mereka. Selain itu, mereka akan merasakan rasa aman, tidak ada ketakutan atau kekhawatiran yang akan menghantui mereka. Berbeda dengan kehidupan dunia yang seringkali penuh dengan ujian dan ketidakpastian. Di surga, segala hal yang menenangkan dan memberikan kedamaian telah dipersiapkan oleh Allah. Maka dari ayat ini memberikan dorongan agar kita senantiasa bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena di akhirat kelak, hanya orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa yang akan mendapatkan kenikmatan abadi ini. Mari kita tanyakan kembali ya ke ChatGPT. Bagi seorang muslim, dunia ini ibaratkan penjara. Apa maksudnya? Dan muslim, dunia sedikit dia seperti tempat tinggal sementara, ancient. Dan dasarnya ini karena hidup di dunia ini hanya sementara. Dan tujuan utama seorang muslim adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Pandangan ini mendorong mereka untuk tidak terlalu terikat pada harta dan kesenangan dunia, tetapi lebih fokus pada amal baik dan ibadah yang dapat membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik di akhirat. Hal ini juga mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat yang ada dan menggunakan waktu serta sumber daya dengan bijaksana. Beda orang wat är hundtals helt och shit och bägge ini. Bukankah Allah itu maha kaya? Akhlak Allah itu kaya, maka muslim harus kaya. Asal sebuah itu dalam Al-Quran. Emperi sesuatu yang dapat menyukses. Dalam konteks ini, segala kosni, kita mungkin memiliki pandangan atau pendapat tentang kehidupan dan dunia, tetapi Allah memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dan mendalam. Dalam desa manusia terbius oleh pengalaman dan pemimpin kita, sedangkan kita termasuk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh karena itu, dalam beriman, penting bagi kita untuk bersandar pada pengetahuan dan bijaksana. Sambil saya sebagai berstapat, terpikirkan problem dengan tinggal di pemahaman, short message justru. Apa ada hal lain yang ingin Pak Ismail Satrianto Anggap Praja bahas lebih lanjut tentang konsep ini? Berstandar kepada pengetahuan itu adalah berarti kepada teknologi. Pas setelah sahabat,
Berstandar kepada pengetahuan berarti kepada teknologi. Seperti saya Wang Ziyuzi, apakah ingin membahas lebih lanjut soal pekerjaan atau proyek? Saya optimis sedih dan sulit. Kehidupan jangan hanya mengejar dunia, tapi harus mengejar akhirat. Hidup itu kan di dunia, bukan di akhirat. Bagaimana menurut Anda? Letu Guemana Chenshi, kehidupan seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian materi atau kesenangan dunia, tetapi juga pada penerapan ajaran agama dan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Mengejar ajar akan memberikan makna yang lebih dalam dan membawa kita lebih dekat kepada tujuan akhir, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Dengan mencoba jalan dan bersebuah untuk keselamatan, berbuat kebaikan dan memberikan topik yol. Apa pendapat Pak Ismail Satrianto Praja tentang cara terbaik untuk menerapkan ajaran dalam kehidupan hari-hari? Perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah itu yang akan memasukkan surga itu seperti apa? Sam-sam, Pablo Estrella, Western Institute of Humubis, Jakarta. ChatGPT-nya ini. Yang dimana ternyata karena ChatGPT itu apa namanya mesin begitu, jadi kelihatannya yang bertanya ya, yang justru yang seperti saya yang akan memperdalam ayat itu dengan pertanyaan-pertanyaan, ternyata dijawab oleh mesin juga. Justru saya yang jadi bingung ya, yang mendengarnya juga bingung. Tetapi ya kita tetap ya sedang mengkaji surat ke-15 Al-Hijr ayat 45-46. Sungguh orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang akan masuk surga itu adalah sesungguhnya orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekatnya mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dalam konteks ini, yang pertama bagi pemuda dan pemudi yang harus diperhatikan adalah mulai dari rumah. Bersama dengan kedua orang tua kamu, begitu. Bersama dengan ibu dan bapak. Yang pertama adalah orang yang menjalankan perintah Allah selain menjalankan rukun Islam ya, ada 5, yaitu yang pertama adalah syahadat, sholat, terus apa? Zakat, puasa, dan haji. Itu adalah rukun Islam. Ya, kesempurnaan Islam. Dari aplikasi daripada pelaksanaan rukun Islam itu adalah yang pertama adalah bagaimana rumah kita menjadi rumah yang sejahtera, rumah yang penuh ridho Allah. Untuk itu bagi pemuda dan pemudi yang harus diperhatikan ya, cobalah kita tinggal di rumah itu jangan dibiarkan. Kalau ada genteng yang bocor begitu ya, cek segera perbaiki.
Kalau ada tembok yang retak, segera ditambal begitu. Kalau ada masalah di rumah, cobalah belajar bagaimana orang tua tidak marah kepada anak. Jadi tidak boleh anak membuat marah orang tua. Karena marahnya orang tua adalah sama dengan marahnya Allah. Sayangnya orang tua adalah sama dengan sayangnya Allah. Tatkala orang tua berharap bahwa hidup kamu ingin lebih sejahtera, hidup kamu lebih baik, hidup kamu lebih maju, tetapi ternyata kamu membuat jengkel orang tuanya karena orang tua yang berharap anaknya baik, anaknya menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anaknya menjadi orang yang soleh. Ternyata di hadapan orang tua tidak menampakkan akhlak yang soleh itu, tidak menampakkan akhlak yang baik itu, sehingga orang tuanya menjadi marah. Nah, ini adalah marahnya orang tua itu berarti marahnya Allah. Tetapi tatkala orang tuanya sayang kepada kamu itu, senang, bahagia, karena kamu membantu orang tua, membantu orang-orang yang berada di rumah saling bermanfaat, saling memberi kebergunaan. Maka keluarga yang saling sayang menyayangi, saling bermanfaat, di rumahnya sendiri membantu orang tuanya di dalam membangun kehidupan kesejahteraan rumahnya, sehingga orang tuanya bahagia. Itulah sebetulnya pahala yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyenangkan ibu, menyenangkan bapak, itu adalah surga yang sebenarnya. Tapi mengecewakan ibu, mengecewakan bapak karena tingkah kalian sebagai pemuda dan pemudi tidak seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, kecewa begitu, maka itulah sebetulnya dosa. Ke ibu itu kalau dipanggil oleh ibu, kalau disuruh oleh ibu, bilang ah saja sudah tidak boleh. Bilang ah. Lebih-lebih marah. Lebih-lebih membuat sakit hati. Inilah yang harus pertama kali ya, yang kamu harus perhatikan. Seperti halnya saya kan sudah tua, usianya 64 tahun. Sudah tidak pantas saya marah sebetulnya. Sudah tidak layak saya marah, karena marah pun tenaga saya sudah berbeda. Energi saya sudah berbeda. Kalau seperti orang tua seperti saya, kalau sudah marah itu capeknya itu berbeda begitu. Maka itu bantu. Setiap orang tua itu bantu untuk disenangkan.
Sebetulnya bukan orang tua kita saja, bukan orang tua asli kita, ibu dan bapak kita saja, tetapi termasuk juga orang tua yang lainnya, begitu. Yang dimana dahulukan ya segala sesuatu itu, jangan sampai orang tua yang sudah tua itu dibikin susah karena gara-gara kehadiran kamu. Tentu ini celakalah orang-orang yang bersolat itu, yang sholatnya sahun, yang sholatnya sia-sia. Jadi mari kita laksanakan, kita hidup ini adalah memang untuk melayani orang. Dan yang harus kita layani, yang kita dahulukan adalah orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang berada dalam garis ketidakmampuan. Itu yang harus didahulukan untuk ditolong. Kenapa? Karena Allah akan menolong kita. Jadi dalam agama Islam itu orang-orang yang akan ditolong oleh Allah itu adalah orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan, garis kesengsaraan, yang dimana situasi dan kondisi ketidakmampuan itu yang harus didahulukan. Sehingga dalam surat Al-Ma'un dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin, fadalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu para penipu agama Allah, yaitu orang yang menghadik anak yatim. Dia tidak mau dibebani oleh orang yang dimana orang tuanya sudah meninggal, lalu orang itu kurang terbina. Tentu saja orang yang kurang terbina nakal, orang yang bukan seperti di dalam sinetron, orang anak yatim itu soleh gitu dan sebagainya. Justru ini menjadi tantangan bagi umat Islam, di mana ujian yang paling berat itu adalah di rumahnya ada anak yatim. Jadi semua kader muslim yang memiliki kesadaran terhadap Allah, sebaiknya di rumahnya ada anak yatim. Kenapa? Karena ini kewajiban. Tentu saja tidak menyenangkan. Kenapa? Karena mereka kurang terbina, kurang terdidik. Dan kitalah yang punya kewajiban sebagai seorang muslim untuk mendidik mereka. Jangan dibiarkan berada di pinggir-pinggir jalan. Jangan dibiarkan mereka berada dalam ketidakmampuan. Jadi ini prioritas utama, sehingga dikatakan, tahukah kamu para penipu agama Allah? Itulah yang pertama, itu adalah yang menghadik atau yang menjauhkan diri atau mengusir anak yatim. Dan tidak mau memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin itu adalah bukan berarti mereka itu hanya diberi makanan,
Tetapi yang lebih berharga adalah mendorong orang-orang miskin itu supaya lamanya pendidikannya bertambah. Lamanya pendidikannya bertambah, otomatis dia nanti akan mampu menolong orang lain lagi. Kenapa? Karena dia akan bisa makan dengan layak dan juga dia bisa membiayai keluarganya dengan layak. Jadi mendorong orang-orang miskin itu bisa makan dengan layak. Jadi jiwanya seorang muslim itu sekarang ini urusan dengan orang tua. Urusan dengan orang tua itu yang setiap hari dia itu memperhatikan kamu, setiap hari mendidik kamu, setiap hari membantu kamu. Itu satu rumah. Orang tua sudah kondisinya miskin memang. Miskin dalam bidang apa? Miskin dalam bidang tenaganya. Yang sudah dimana matanya sudah kurang bisa melihat, telinganya sudah kurang bisa mendengar, lalu otot-otot dan kakinya sudah merasa lemah. Bagaimana kita akan menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin, orang tuanya sendiri tidak pernah disantuni? Padahal satu rumah. Celakalah orang-orang yang sholat itu. Yang sholatnya sahun, yang sholatnya sia-sia. Kenapa sampai terjadi ada seorang muslim yang dimana seorang muslim tidak memperlihatkan akhlak yang baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, atau kepada orang tuanya sendiri atau ke saudara-saudaranya. Yang menjadi penyebab adalah sholatnya tidak dipahami dan tidak dimengerti isinya apa. Maka di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk dan meninggalkan segala kegiatan, segala aktivitas yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi segala aktivitas kegiatan, segala aktivitas kehidupan yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya harus ditinggalkan. Dan menunaikan pembersihan diri. Jangan sampai kalian menjadi dosa. Zakat itu adalah pembersihan diri. Harta dengan harta, kebaikan dengan kebaikan, ucapan dengan ucapan. Perbuatan dengan perbuatan. Nah, begitu ya. Jadi mari kita laksanakan ajaran Islam ini dengan benar. Jangan sampai kita ini Islam itu hanya castingnya saja, hanya pakaiannya saja, hanya dohirnya, kelihatan fisiknya saja, tetapi perbuatannya tidak tercermin dalam kehidupan sehari-harinya.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga atau taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dalam surat Al-Mu'minun ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa azihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka mereka tiadalah tercela. Tetapi barang siapa di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang di luar batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah para pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Jadi sungguh ya, indah sekali ini ajaran Islam ini. Begitu sempurnanya ajaran Islam ini. Inilah ciri-ciri orang mukmin ya, yang dimana kita ini sebagai seorang mukmin harus hafal dan mengamalkannya ya. Satu, sholatnya khusyuk. Satu, yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang beriman itu adalah yang seperti apa? Yang beriman itu adalah orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, sehingga bertambahlah keyakinannya. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi iman itu terus menaik tatkala kita tidak berhenti belajar, berpengetahuan, menguasai teori-teori, dan juga kita menguasai ya
teknologi, sehingga bertambahlah keyakinan kita ini. Itulah yang beruntung itu. Lalu diwujudkan ya dengan rasa syukur kepada Allah melalui sholat. Karena dia berilmu, maka sholatnya menjadi khusyuk karena dia bisa memahami artinya, maknanya, dan apa yang diucapkan dalam sholatnya itu. Dia bisa menghayatinya. Sehingga sholat itu menjadi mental model umat Islam yang luar biasa. Yang dimana dengan sholat ini orang bisa menjauhkan daripada kezaliman. Orang-orang yang tidak zalim, orang-orang yang tidak zalim itu yang seperti apa? Orang yang meninggalkan segala perbuatan, segala kegiatan yang dimana perbuatan dan kegiatan itu tidak ada manfaatnya. Maka otomatis orang seperti ini akan bisa menunaikan zakat, bisa menunaikan pembersihan diri setiap hari, dan memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri dan hamba sahaya yang mereka miliki. Maka orang Islam itu adalah orang yang bisa menjaga kehidupan harmonisasi keluarga. Maka tiadalah tercela. Tetapi barang siapa di balik itu pacaran tidak sesuai dengan syariat Islam, hubungan pemuda dan pemudi tidak sesuai dengan syariat Islam, lalu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu adalah perbuatan yang berlebih-lebihan, di luar batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah. Kalian sudah memiliki amanah dari orang tua kalian. Untuk apa amanahnya? Supaya pemuda dan pemudi ini bisa lebih baik daripada kedua orang tuanya. Mari kita ini sebagai seorang muslim tunaikan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Belajar di perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Tunaikan sampai jadi sarjana yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Dan tunaikan, orang yang menunaikan janji-janji. Jadi sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Kalian datang ke sini untuk belajar. Kalian janji kepada saya, kepada ibu, kepada Allah, bahwa kalian datang ke sini untuk berubah ke arah yang lebih baik, bukan bertambah tidak baik. Tunaikan janji itu. Apa di pelajaran di rumah ini supaya lebih baik itu? Selain kalian memahami tentang ajaran Islam, yang terpenting adalah kalian bisa memberikan nafkah kepada keluarga kalian, kepada istri dan anak-anak kalian. Dan hari ini kalian dilatih semua menjadi seorang muslim yang lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.
hilangkan karakter kalian ingin disantuni, ingin diberi kebaikan oleh saya, oleh ibu atau orang yang lain. Tapi jadilah kalian menjadi orang yang senang memberi. Karena kalian sudah berjanji kalian mau berubah ke arah yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah orang yang memberi, tangannya di atas, bukan orang yang tangannya di bawah. Jadi yang terpenting adalah kalian menjalankan bagaimana mencari nafkah, belajar mencari nafkah. Untuk apa itu? Untuk yang pertama adalah mempertahankan istri dan anak-anak. Jangan sampai bercerai, jangan sampai bercerai. Jangan sampai bercerai. Dan harapan saya, amanah dari saya, pemuda dan pemudi itu usia sebelum 30 tahun itu diperjuangkan untuk bisa berangkat ke Masjidil Haram, ke Mekah. Dan ini menjadikan PR bagi saya itu. Bagaimana kalian ini punya semangat untuk beribadah menyempurnakan Islam pada usia muda, yaitu usia sebelum 30 tahun. Supaya apa? Supaya kemanfaatan kebergunaan kalian pada masa yang akan datang setelah usia 30 tahun itu, setelah ke Mekah itu, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih berguna. Dan yang memelihara sholat. Jadi yang memelihara sholat itu adalah terutama bagaimana kalian bisa hidup berjamaah. Tidak hidup sendiri-sendiri, tapi berjamaah. Berjamaah itu yang pertama dengan yang ada di rumah ini. Dengan keluarga kamu, belajar kamu memiliki keluarga yang berjamaah di dalam rumah kamu. Menyambungkan tali silaturahmi itu dengan seisi rumah. Jadi memelihara sholat itu adalah dengan sholat berjamaah. Sholat khusyuk. Karena nilainya 27 derajat. Sholat berjamaah itu. Sholat sendiri itu cuma satu. Sedangkan orang yang mengumandangkan azan, pahalanya besar sekali. Karena dia yang mengajak sholat, mengajak orang menuju kepada kemenangan. Itulah orang yang akan mewarisi, yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan mewarisi apa? Yang mewarisi surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga dikatakan, Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Wah, subhanallah, Allahu Akbar, keren ya. Sekarang kita sudah duduk berhadap-hadapan ya. Inilah gambaran surga yang menyenangkan itu. Dan saya merasakan ya, nikmatnya kita ini berjamaah, nikmatnya kita mengaji bersama, nikmatnya
sholat berjamaah itu. Ya, kalaulah ada sesuatu yang harus saya perjuangkan berapapun harganya, itu tidak akan bisa terbeli dengan nikmatnya sholat berjamaah. Maka itu nikmati saja. Ya, belajarlah kamu belajar nikmat sholat berjamaah. Itu aja ya mungkin dari saya ya. Mudah-mudahan kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Bisa bersama Ismail Satrianto, Anggap Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.